Selamat pagi, jumpa kembali di pagi hari ini dengan saya Bunda Lili di Doremi Doa dan Renungan Anak Remaja Misioner. Hari Sabtu 7 Februari 2026 merupakan pekan biasa yang keempat. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yaitu dari Injil Markus yang pokok bahasanya yaitu tentang kasih. Marilah di awal ibadah kita, di awal doa kita, kita berdoa doa pembuka. Allah Bapa yang kekal, syukur dan terima kasih yang tak terhingga bagi nafas kehidupan yang Engkau selalu sematkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga di hari yang baru ini kami boleh masih ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya bukalah hati dan telinga kami agar firman yang kami dengar di pagi hari ini boleh kami renungkan dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus itu adalah gembala yang berbelas kasih. Para rasul kembali kepada Yesus setelah diutus. Mereka menceritakan segala pekerjaan dan pengajaran yang telah mereka lakukan. Yesus kemudian mengajak mereka untuk beristirahat di tempat yang sunyi. Namun ketika mereka tiba, orang banyak sudah menunggu. Melihat kerumunan itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan, sebab mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu ia mulai mengajar mereka banyak hal. Perikop ini menyingkapkan dua hal penting, yaitu yang pertama, Yesus peduli pada para muridnya. Ia tahu mereka lelah dan butuh waktu untuk beristirahat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan, keseimbangan antara bekerja dan beristirahat sangatlah penting. Pelayanan bukan hanya soal aktivitas, tetapi juga soal menjaga hati dan tubuh agar tetap kuat. Poin yang kedua yaitu Yesus berbelas kasih kepada orang banyak. Ia tidak menolak mereka meski sedang ingin beristirahat. Belas kasihnya melampaui kebutuhan pribadi, karena ia melihat kerinduan umat yang haus akan pengajaran dan bimbingan. Gambaran ini menegaskan bahwa Yesus adalah gembala sejati yang selalu hadir bagi umat. Renungan dari firman yang kita dengar pagi hari ini yaitu mengajak kita untuk meneladani Yesus dalam dua hal, yaitu menjaga keseimbangan hidup dan memiliki hati yang penuh belas kasih. Kita semua dipanggil untuk melayani dengan tulus, tetapi juga diajak
agar pelayanan kita tetap segar. Kita juga diajak untuk melihat orang-orang di sekitar kita yang seperti domba tanpa gembala, mereka yang kehilangan arah, yang haus akan kasih sayang, dan yang mereka membutuhkan penghiburan. Maka saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, marilah kita belajar menjadi gembala bagi sesama dengan hati yang penuh belas kasih, sambil tetap menjaga diri agar tetap kuat dalam pelayanan. Tanamkanlah kasih selalu di hati kita, agar kita selalu rendah hati dan peka akan sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup doa kita dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat menghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku, kuduskanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa